bidang untuk pengurangan risiko bencana berbasiskan komunitas yang berada di Lembaga Penanggulangan Bencana di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita akan menyelenggarakan terkait diskusi webinar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi Santoso. Oleh karena itu, tanpa memakan waktu lebih lama, kita memohon untuk Pak Arif Jamalai Muiz, selaku Wakil Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberi sambutan pembuka pada webinar saat ini. Untuk waktunya, kami serahkan Pak Arif Jamali, silakan. Terima kasih Mas Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Mitigasi BNPB Dr. Insinyur Taufik Kartiko, yang saya hormati, yang saya narasumber Mas Agus Widianto SE, anggota MDMC PP Muhammadiyah, yang saya hormati Bapak Iwan Kurniawan MPD, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Antapani Bandung, yang saya hormati Ibu Fepti Norma, Tim Siaga Bencana SPAB SD Unggulan Aisyah Bantul, yang saya hormati Siti Alpiah SAG MPDI, Satgas SLB Muhammadiyah Dekso Kulon Progo, yang saya hormati moderator Mas Abdul Malik. Puji syukur kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita bisa melaksanakan webinar diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini dengan tema Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Bapak, Ibu sekalian, Muhammadiyah Disaster Management Center, atau kalau dalam nomenklatur keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah disebut sebagai lembaga penanggulangan LPB, lembaga penanggulangan bencana, pimpinan pusat Muhammadiyah punya konsen selain melakukan respon terhadap kebencanaan adalah melakukan mitigasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penumbuhan sikap pengetahuan tentang bagaimana jika bencana itu terjadi. Kalau dalam bahasa kita semua, bahwa menjadi kewajiban kita untuk kemudian mengetahui kapan bencana itu terjadi sehingga bisa memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Bahasa Al-Quran menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa umat manusia. Dan itu menjadi bagian penting bagi Muhammadiyah Disaster Management Center. Yang kedua, dalam konteks itu, sekolah adalah tempat bagi peserta didik, bagi anak-anak, bagi para penerus bangsa ini itu menimba ilmu. Dan kita bangsa ini adalah bangsa yang berhidupan berdampingan dengan berbagai macam bencana. Di berbagai macam kota, di DIY itu di utara ada Merapi, di selatan ada
Laut Selatan, gempa di pesisir selatan Jawa, sehingga ketika anak-anak kemudian menuntut ilmu, maka harus punya hak terhadap keselamatan. Tentu akan menjadi problem dan menjadi kesalahan kita ketika kita bahwa ada potensi, tetapi kita lakukan tindakan, dan itu konsennya Muhammadiyah Disaster Management Center yang kemudian kita diskusikan pada siang hari ini tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, ada dua hal penting menurut saya ketika kita berbicara tentang SPAB, tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pertama, tentu menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan peserta didik, menyelamatkan warga satuan pendidikan ketika mereka belajar dengan rasa aman. Itu penting. Dulu Mas Budi Santoso beserta teman-teman, termasuk MDMC Jawa Tengah, dulu menggagas sekolah cerdas, gitu, bersama dengan Lazismu, yang memadukan antara sekolah aman dalam konteks kebencanaan alam, gempa bumi dan sebagainya, dalam konteks kebencanaan, tetapi juga dipadukan dengan sekolah aman dalam konteks dari bullying, dari kekerasan. Kalau bahasa sekarang mungkin sekolah ramah anak itu. Nah, sekolah ramah anak yang kemudian digagas oleh MDMC saat itu memadukan antara sekolah aman bencana dengan sekolah aman dalam konteks sosial, anti kekerasan. Tidak ada kekerasan di dalam sekolah itu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sekolah aman bencana itu atau Satuan Pendidikan Aman Bencana itu harus dijadikan bagian dari pendidikan karakter. Ini yang kemudian menurut saya sering lepas. Maka SPAB harus menjadi bagian besar dalam konteks pendidikan, dalam menanam nilai-nilai bagi peserta didik. Saya pernah mendampingi SD Muhammadiyah Kembaran untuk kemudian melakukan Muhammadiyah Kembaran Bantul untuk menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana mandiri, inisiatif SD itu sendiri, tetapi dalam kerangka sebagai bagian dari pendidikan karakter. Jadi bagaimana membentuk karakter anak ini sehingga tidak terlihat hanya sebagai sekolah aman dalam hanya konteks administratif saja. Sering kita Satuan Pendidikan Aman Bencana itu dalam konteks administratif, tetapi tidak menyentuh pada persoalan-persoalan pendidikan karakter. Nah, ini penting kita gagas itu. Jadi sekolah aman bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang kedua harus menjadi bagian dari pendidikan karakter. Kalau ada konsep baru tentang pelajar Pancasila, maka membentuk pelajar Pancasila itu mungkin bisa berangkat dari Satuan Pendidikan Aman Bencana, kedisiplinan, menghargai orang lain, taat pada SOP, taat pada aturan, gitu, peduli pada sesama. Itu kan bagian dari semua Satuan Pendidikan Aman Bencana. Atas nama Muhammadiyah Disaster Management Center pimpinan pusat Muhammadiyah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNPB yang telah bekerjasama ini dalam berbagai macam hal, dan insya Allah kerjasama seperti ini akan terus kita galang dan kita lakukan. Terima kasih juga BRBK, Mas Budi Santoso dan teman-teman yang menggagas diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada para peserta pada seminar webinar pada siang hari ini. Demikian Mas Malik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan webinar ini berjalan dengan lancar, menambah ilmu kita
berdiskusi, menambah pengetahuan kita dalam konteks bagaimana satuan pendidikan aman bencana. Nasrum minallah fatun qarib babasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Jamali Muiz, atau sering disingkat dengan panggilan Pak Ayub, panggilan akrab kita ke Pak Arif Jamali. Dan selanjutnya kita memohon kepada Dr. Insinyur Taufik Kartiko untuk memberi sambutan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk webinar kali ini. Untuk waktunya kami serahkan ke Pak Dr. Andes Insinyur Taufik Kartiko. Terima kasih Pak Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MDMC PP Muhammadiyah Pak Budi Santoso. Ya, Pak Budi Santoso. Dan Pak Arif Jamali Muiz, MPD, sebagai Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah. Dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Bu Sri Wahyuningsi atau yang mewakili, para narasumber serta hadirin peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kesejahteraan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan webinar serial 3 PRBK MDMC Road to GPRDRI dengan tema Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Pada kesempatan ini tentu sudah sepantasnya kalau kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan selamat kepada MDMC dengan dilaksanakannya webinar serial 3 SPAB yang merupakan salah satu wujud komitmen bersama dalam upaya meningkatkan gerakan literasi bencana. Webinar serial 3 SPAB adalah salah satu bentuk kegiatan pengurangan risiko bencana yang bentuknya diskusi dengan tokoh maupun pelaku penanggulangan bencana dari berbagai lapisan. Di samping itu juga sebagai bentuk dukungan MDMC untuk GPDRR adalah penyelenggaraan roadshow to GPDRR dengan selalu mengangkat tema PRB. Hadirin yang berbahagia, peserta webinar yang saya hormati, tahun 2021 Direktorat Mitigasi Bencana BNPB juga melaksanakan program literasi bencanaan dalam bentuk rangkaian kegiatan webinar yang kita sebut Jurnal Club, yang mungkin hampir sama dengan webinar yang dilakukan dengan nama serial 3. Pelaksanaan Jurnal Club ini mengangkat tema implementasi 7 butir Deklarasi Yogyakarta yang merupakan hasil pertemuan dari AMCDRR tahun 2012. Jadi sudah hampir 10 tahun yang lalu. Jurnal Club telah dilaksanakan sebanyak 8 kali sejak bulan April sampai dengan Desember 2021. Kegiatan Jurnal Club ini bertujuan untuk melihat implementasi perkembangan yang telah dicapai
dan praktek baik yang dimiliki Indonesia dalam upaya pengurangan risiko bencana pada deklarasi AMC di area Yogyakarta tahun 2012. Tahun 2022, bulan Mei ini Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Global Platform Disaster Risk Reduction. Acara yang akan digelar di Bali ini direncanakan dihadiri oleh 193 negara dengan estimasi peserta sebanyak 5.000 peserta. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memanfaatkan konferensi berskala dunia sebagai bentuk penegasan peran dalam upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Indonesia. Salah satunya melalui laporan hasil implementasi pelaksanaan 7 butir deklarasi Yogyakarta hasil AMC di tahun 2012. Laporan ini akan menjadi bagian laporan pemerintah RI pada kegiatan GPDRR pada tahun 2022. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, salah satu bagian kegiatan PRB dari implementasi deklarasi Yogyakarta adalah juga program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB yang akan dituliskan sebagai satu dokumen pembelajaran yang menjadi laporan pertanggungjawaban dalam GPDR tahun 2022 di Bali. Tentang SPAB, kita masih mempunyai PR banyak dari target yang sudah ditetapkan di roadmap tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, target yang harus dicapai adalah kebijakan dan regulasi nasional daerah tentang SPAB sudah ada di setiap provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Jadi regulasinya masih minim sekali. Yang kedua, terbentuknya 200 sekretariat bersama SPAB tingkat provinsi dan kabupaten kota di daerah yang berfungsi dalam mengkoordinasikan dengan program SPAB. Ini juga target yang harus bisa kita selesaikan sampai dengan 2024. Terlaksananya program SPAB mandiri di 40 satuan pendidikan di Indonesia. Jadi dari satuan pendidikan yang sejumlah 516.614, 40%-nya SPAB di Indonesia harus sudah bisa mencapai 40%. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang sistematis dan terus melalui integrasi INARIS oleh BNPB, Dapodik oleh Kemendikbud, dan EMIS oleh Kemenak. Pelaksanaan Permendagbud nomor 33 tahun 2019 telah mengakomodir pendidikan tinggi dan pendidikan non-formal. Dan tersedianya 5 proyek inovasi yang mendukung penyelenggaraan program SPAB. Saya yakin bahwa MDMC ini inovasinya banyak dan sudah lama terjun dalam kebencanaan. Sehingga kita berharap bahwa banyak inovasi yang tumbuh dari MDMC. Para pemangku kepentingan pendidikan memahami Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Saya yakin dan mungkin dari para narasumber di sini juga mungkin belum membaca Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Penganugerahan penghargaan SPAB Award. Nah, ini juga belum pernah kita capai dalam penghargaan-penghargaan yang ada. Melibatkan potensi daerah termasuk Tagana, PNI, SAR, dan Pramuka, dan juga MDMC terlibat mendukung penyelenggaraan SPAB
secara aktif, mandiri, dengan bagian tugas dan peran yang jelas. Nah, ini juga dilakukan oleh lembaga non-pemerintah dan swasta terlibat di SPAB dengan kontribusi melalui program pendanaan tenaga ahli dan bantuan sarana prasarana. Pentahelix kolaborasi ini juga harus sering kita dengung-dengungkan dan harus sudah kita laksanakan dengan spesifik maupun lebih terfokus. Jadi nanti juga akan banyak dari narasumber yang akan menyampaikan topiknya tentang SPAB. Saya lihat ada fasilitator nasional di sini. Nah, di sini perlu pengembangan modulnya yang harus disesuaikan. Karena SPAB tidak hanya pada kondisi mitigasi, kesiapsiagaan, ataupun peringatan dini yang dalam konteks belum adanya potensi bencana, tapi juga pada saat bencana dan pada pasca bencana. Hal ini juga sudah difahami oleh tim siaga bencana yang kalau nggak salah Ibu dari narasumber sebagai tim siaga bencana. Akhir kata saya menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada para narasumber dan peserta webinar serial 3 serta panitia yang telah berkontribusi dalam pertemuan ini. Hasil webinar hari ini dapat mengidentifikasi dan mencatat gambaran upaya Indonesia dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih baik, sehingga dapat menjadi referensi pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan kebencanaan lokal, nasional, dan global. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andes Insinyur Pak Taufik Kartiko untuk memberi waktu sambutannya dalam webinar ini. Dan mungkin kita bisa langsung saja kepada para narasumber. Kita akan berurut mulai dari Bapak Agus Widianto. Beliau ini adalah salah satu fasilitator nasional untuk mendampingi pendidikan aman bencana dan sudah berbagai dokumen beliau terlibat aktif dalam penulisan, dan saya kira dari beliau ini kita serahkan waktunya untuk bisa memaparkan, dan semua narasumber memiliki kesempatan yang sama sebanyak 10 menit, selama 10 menit untuk memaparkan apa yang mereka peroleh dari selama ini dalam kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tadi saya memperhatikan di chat box juga ada di Jawa Timur ya, hampir terbentuknya sekretariat bersama terkait. Saya berharap mungkin di semua provinsi, siapapun itu dari organisasi manapun bisa melakukan gerakan pembentukan sekretariat bersama, dan ini menjadi perspektif bagi kita semua. Untuk waktunya Pak Agus Widianto, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Jamali, Wakil Ketua Pimpinan MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Taufik dari Direktorat Mitigasi Bencana BNPB, Mas Malik sebagai moderator, kemudian Dan Budi ini, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan pada hari ini. Saya Agus Widianto, saya sehari-hari ya
isu kebencanaan. Pada siang hari ini saya tidak panjang lebar yang memaparkan bahwa sebenarnya ditunggu pada siang hari ini adalah cerita dari teman-teman yang sudah mempraktikkan satuan pendidikan aman bencana. Di cover pertama ini saya sampaikan bahwa ini sebuah kegiatan simulasi gempa bumi yang rutin dilakukan 6 bulan satu kali di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Kebetulan ini adalah kelas putri yang saya kemarin dampingi, sementara teman-teman yang lain mendampingi untuk di kelas putra. Jadi pesantren cukup unik karena mereka selain belajar di jam belajar, tapi pesantren juga memiliki asrama yang juga masih dalam lingkup sekolah. Ini menariknya sehingga satuan pendidikan aman bencana itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga masuk ke pesantren dan yang lainnya. Secara konseptual bahwa sekolah madrasah aman bencana ini tertuang dalam Perka BNPB nomor 4 tahun 2012 ya. Nomenklaturnya masih sekolah madrasah aman bencana. Pada prinsipnya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Arif Jamali tadi bahwa bagaimana sekolah yang memiliki standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitar sekolah dari ancaman bencana. Itu secara khususnya gitu ya. Jadi sekolah madrasah aman bencana adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mampu melindungi seluruh warga sekolah dari ancaman bencana. Kerangka kerja madrasah sekolah madrasah aman bencana pada prinsipnya ada 3 pilar. Pertama terkait dengan fasilitas sekolah aman. Itu cakupannya lokasi sekolah, struktur bangunan, bagaimana desain dan penataan kelas, kemudian dukungan sarana dan prasarana. Sederhana, nanti pasti pengalaman teman-teman yang lain bisa menceritakan terkait dengan fasilitas sekolah aman. Kemudian yang kedua, ada pilar kedua tentang manajemen bencana di sekolah. Bagaimana ada upaya peningkatan pengetahuan sehingga mampu merubah sikap, sehingga akan ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah dalam upaya melakukan penyelamatan dari ancaman bencana. Kedua, ada kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah ini misalnya tadi ada tim siaga sekolah, kemudian itu di-SK-kan, kemudian ada standar operasional penyelamatan. Ini ada soal kebijakan-kebijakan sekolah. Kemudian ada perencanaan kesiapsiagaan. Bagaimana sekolah mampu untuk melihat ancaman yang ada, kemudian mampu untuk membuat sebuah konsep agar warga sekolah itu mampu selamat jika terjadi bencana pada saat jam sekolah. Keempat, ada mobilisasi sumber daya. Nah, ini terkadang yang banyak terjadi perdebatan. Banyak satuan pendidikan merasa bahwa mereka tidak punya sumber daya. Namun sesungguhnya kalau kita sudah melakukan analisis bersama, ternyata banyak sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Tinggal saja memang bagaimana cara menghimpunnya itu agar menjadi sebuah kekuatan. Pilar ketiga adalah bagaimana upaya pendidikan untuk pengendalian risiko bencana di sekolah. Perdebatannya ini menjadi panjang karena ada yang coba masuk ke ranah kurikulum dan segala macam. Namun kemudian ada beberapa pendekatan yang lebih rasional dan operasional. Misalnya pendidikan itu bisa dimasukkan ke ekstrakurikuler, entah itu HW atau pramuka atau yang lain, atau kemudian mengintegrasikan ke mata pelajaran. Nah, ini secara komprehensif sekolah madrasah aman bencana itu 3 pilar ini. Ini acuannya adalah Perka BNPB nomor 4 tahun 2012. Belakangan kita sering mendengar, termasuk pada hari ini, kita ini kan bicaranya adalah satuan pendidikan aman bencana, bukan bicara soal sekolah atau madrasah aman bencana. Ini persoalan nomenklatur, meskipun nomenklatur, tapi kemudian juga cakupannya menjadi berbeda. Tadi Pak Ayib juga menyampaikan, Mas Budi Santoso dan teman-teman dulu sudah mengawali upaya-upaya pengurangan risiko bencana di sekolah. Ada teman-teman yang lain juga sudah melakukan.
ada PMI dengan sekolah siaga bencana, ada teman-teman secara individu dengan beberapa lembaga donor juga sudah menginisiasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di sekolah. Nah, alurnya banyak istilah PRBBS, kemudian ada SSB, kemudian ada sekolah aman, kemudian yang dituangkan dalam Perka BNPB itu menjadi sekolah madrasah aman bencana. Tapi kemudian di tengah perjalanan waktu dan segala macam, kalau kita hanya bicara sekolah, bagaimana dengan pesantren? Bagaimana dengan PAUD? Bagaimana juga dengan lembaga-lembaga non-formal lainnya? Sehingga belakangan kita lebih familiar dengan penyebutan tentang satuan pendidikan aman bencana. Selanjutnya bahwa ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Dan kalau kita mau melihat secara utuh, ini yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, BNPB menggunakan ini. Jadi ada persiapan, koordinasi, kemudian ada kajian dan penilaian mandiri di sekolah oleh warga sekolah untuk menentukan bagaimana pilar 1 dan pilar 2-nya. Kemudian harus ada pelatihan-pelatihan untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah. Kemudian ada pelatihan untuk peserta didik. Tujuannya adalah agar semua warga sekolah memahami sebenarnya apa itu prinsip-prinsip dasar kebencanaan dan sebagainya. Kemudian di bagian tengah ini adalah bagian yang krusial. Dan saya secara pribadi dengan teman-teman, dengan adik-adik saya di Bengkulu, kalau masuk ke sebuah sekolah, ini lebih banyak langsung melakukan di bagian tengah ini. Karena kalau saya dan adik berpikir bahwa kalau mau komprehensif sebanyak ini butuh waktu yang banyak, kemudian sekolah merasa keberatan karena waktu banyak diambil untuk melakukan kegiatan ini. Nah, secara ringkas bahwa kita bisa melakukan kajian risiko bencana di tingkat sekolah. Agar kajian risiko bencana ini bisa lebih tajam, maka memang mau tidak mau ada pengantar tentang kebencanaan kepada warga sekolah yang akan terlibat dalam proses kajian risiko bencana. Dan proses kajian risiko bencana itu memang harus melibatkan peserta didik. Soal teknisnya apakah campur atau berpisah, itu pilihan, tetapi akan lebih bagus memang jika peserta didik ini dipisah dari orang dewasa. Dari pengalaman dengan dipisah, peserta didik bisa lebih banyak mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Nah, dari kajian risiko bencana ini akan muncul sebenarnya seberapa rentan sekolah ini dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi di sekolah. Akan terlihat seberapa besar kapasitas yang dimiliki oleh sekolah untuk menghadapi ancaman itu. Sehingga nanti akan terlihat sebenarnya dari beberapa ancaman bencana, mana yang paling berisiko. Teman-teman pasti sudah pernah melihat lah soal bagaimana ancaman dikali kerentanan, kemudian dibagi kapasitas, kuncinya di sini. Nah, dari kegiatan ini kemudian akan terdokumentkan dengan baik, kemudian akan tergambarkan dalam peta risiko bencana. Di bagian sekolah mana yang paling rentan dan segala macam. Bagian sekolah mana yang menjadi kerentanan jika terjadi gempa bumi. Katakanlah misalnya ada gedung yang sudah retak, atau kemudian ada tandon tempat air yang tinggi yang tidak begitu kuat dan ada potensi roboh kalau ada gempa bumi dan segala macam. Peta itu juga nanti akan menjadi dasar menentukan jalur evakuasi kemana kira-kira warga sekolah melewati bagian-bagian mana yang mengantarkan mereka ke titik berkumpul yang sudah disepakati oleh warga sekolah. Kajian risiko setelah menghasilkan itu, maka kita akan bisa melihat beberapa kekurangan sekolah menyikapi ancaman bencana. Untuk itu, akan ada penyusunan rencana aksi sekolah yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan yang ada di sekolah.
catatannya rencana aksi sekolah tidak hanya fisik, tetapi juga bisa non-fisik. Katakanlah dari kajian risiko, salah satu kerentanannya adalah kurangnya pengetahuan warga sekolah. Maka rencana aksi harus menyebutkan beberapa kegiatan pelatihan atau yang sejenisnya dalam upaya mengurangi kerentanan itu. Kemudian ada pembentukan tim siaga. Ini nanti ada tim siaga ya, nanti dari sekolah di Jogja. Tim siaga yang bekerja tidak hanya pada saat terjadi bencana, tetapi juga harus bekerja di situasi normal, saat kejadian, maupun nanti di pasca kejadian bencana. Ini tadi disinggung juga oleh Pak Taufik dari BNPB. Dari kajian risiko bencana, kemudian kita juga akan menyusun prosedur tetap pendaruratan. Siapa melakukan apa, di mana, kapan. Kepala sekolah akan melakukan apa, kapan dia melakukan itu, di mana dia melakukan itu. Siswa akan melakukan apa, di mana, kapan. Misalnya sebagai contoh, tiba-tiba ada goncangan gempa bumi, maka kepala sekolah akan melakukan upaya perlindungan diri di ruang sekolah. Kapannya? Itu saat terjadi goncangan. Siswa akan melakukan upaya penyelamatan diri di ruang belajar dengan cara ada yang memilih masuk ke bawah meja atau yang lain. Kapan? Saat terjadi guncangan atau saat guru kemudian memerintahkan siswa untuk melakukan upaya perlindungan diri. Ini kemudian disusun sampai ke tahap semua warga sekolah sudah berada di titik berkumpul dan terlihat apakah semua warga sekolah berhasil melakukan upaya evakuasi atau ada yang tertinggal di kelas. Prosedur penyusunan tetap. Kemudian setelah selesai penyusunan prosedur tetap, sudah ada tim siaga, mari lakukan simulasi secara berkala. Sering sebuah kegiatan di sekolah, kajian risiko, menyusun ras, tim siaga, kemudian ada protap, kemudian simulasi. Sesudah simulasi, sekali itu seumur tahun depan lupa untuk melakukan simulasi. Nah, ini berupa catatan tadi sampaikan di atas, pesantren di atas itu setiap tahun 2 kali mereka melakukan simulasi. Ada salah satu sekolah SLB di Bengkulu, dulu saat dipegang salah satu kepala sekolah, tapi sekarang sudah berganti kepala sekolahnya. Bahkan kepala sekolah itu bisa sewaktu-waktu membunyikan sirine yang sudah disepakati bahwa itu datang gempa, maka semua warga sekolah harus melakukan upaya-upaya penyelamatan. Ini menjadi penting. Nah, setelah tahapan-tahapan ini, maka akan ada upaya untuk melakukan penilaian mandiri akhir. Untuk membandingkan kita, bila nanti sebelum ada intervensi ini dan setelah ada intervensi. Meskipun intervensi ini sangat sedikit terkait dengan struktural di pilar 1. Jadi pilar 1 bisa menjawab sebatas bagaimana penyusunan ruang kelas, bagaimana memperkuat lemari agar tidak roboh, bagaimana menumpulkan ujung meja, baru sebatas itu. Karena yang di pilar 1 lebih banyak kepada struktural yang agak sulit untuk diintervensi oleh pihak sekolah. Kemudian jangan lupa setelah simulasi kita melakukan evaluasi. Dari evaluasi kegiatan simulasi ini maka akan terlihat apakah rencana aksi yang semula sudah kita susun itu benar-benar sudah sesuai dengan temuan-temuan saat dilakukan simulasi. Terkadang pada saat penyusunan rencana aksi banyak hal-hal lain tidak terlihat dan itu akan ditemukan setelah melakukan simulasi. Terakhir, hal yang paling rumit adalah bagaimana menjaga keberlangsungan program ini.
Ini hal yang paling sulit kalau menurut saya secara pribadi ya. Sebuah sekolah setelah kita dampingi, katakanlah begitu ya, kemudian sekolah itu kemudian menjaga keberlangsungan secara rutin, misalnya setiap 6 bulan sekali, atau setiap siswa baru masuk kemudian itu selalu ada penyampaian informasi oleh kakak kelas kepada adiknya, kemudian simulasi secara mandiri. Nah, ini menurut saya ini PR bersama yang nanti coba bisa ada masukan-masukan dari yang ada di ruang ini. Dari pengalaman saya dan adik di Bengkulu, saya coba melakukan pendekatan kepada sekolah, katakan dalam mengkaji sebuah kerentanan, silakan saja misalnya bagaimana menyampaikan dengan tidak terlalu kaku begitu ya, secara matrik. Gitu. Silakan. Yang penting bagaimana warga sekolah memahami sebenarnya apa saja kerentanannya di sekolah. Apa saja kapasitasnya. Jadi model-model begini saya kira rupanya menarik ini kalau buat anak-anak, sehingga juga banyak ide-ide yang keluar, pengetahuan-pengetahuan mereka yang keluar, dibandingkan dengan coba kita lebih serius dan membuat matrik-matrik begitu ya. Nah, kemudian ini sebelah kanan ini salah satu contoh peta dan jalur evakuasi dari hasil kajian risiko bencana yang baru bulan November kemarin yang dilakukan di SLB Negeri 1 Kota Bengkulu. Sangat besar sekolahnya, strukturnya juga sangat luar biasa, dan ini menjadi tantangan yang luar biasa sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus begini. Ini proses pemasangan rambu evakuasi di atas lemari, yang kemudian seharusnya lemari pun harus juga diamankan, karena kalau ada guncangan ada kemungkinan roboh atau pialanya ini minimal bisa jatuh, sementara ini adalah jalur evakuasi. Kalau ini pialanya jatuh, ini bisa menghambat jalur evakuasi. Makanya harus ada upaya-upaya pengamanan agar lemari ini tidak roboh atau tidak bergeser, dan piala-piala ini pun tidak jatuh. Ini salah satu contoh rencana aksi yang akan dilakukan. Ini bagaimana pengecekan sebuah lemari yang tinggi sementara ada tempat duduk guru, sangat beresiko, sehingga penting ada bagaimana memasang penguatan lemari ini agar tidak roboh. Ini contoh protap yang menarik menurut saya, tidak kaku, tapi lebih enak dilihat, kemudian juga sangat operasional ya, meskipun sederhana. Jadi dibikin sedemikian rupa, dan membuat orang mau tidak mau untuk membaca karena tertarik melihat gambarnya. Ini contoh simulasi di penyelamatan di kelas, kemudian bagaimana di titik kumpul, siswa semua dikumpulkan berdasarkan kelas, supaya guru mudah untuk memastikan apakah semua siswa itu semua sudah ada di titik kumpul. Satuan pendidikan non bencana tidak hanya di sekolah, tapi kita juga masuk ke PAUD. Ya, lebih dari pengalaman saya dan adik-adik, memang kalau kita memberi informasi kepada anak-anak kita di PAUD jauh lebih bisa melekat, dan mereka bisa mengingatkan orang tuanya di rumah dari hasil edukasi di sekolah. Cara mengedukasi anak-anak PAUD tentunya berbeda dengan anak yang ada di SMA. Dengan memasang gambar, kita bisa meminta mereka melihat gambar ini apa, kemudian bisa menyebutkan, kita akan membantu menuliskan. Kemudian salah satu kegiatan yang kita lakukan juga bagaimana pendidikan PRB ini kita sisipkan di ekstrakurikuler HW di SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu. Terakhir bahwa begitu besar tantangan kita ya untuk mengimplementasikan SEPAP. Pertama, bahwa sudah ada kebijakan dari BNPB maupun dari Kementerian Pendidikan, tetapi ini tidak semuanya ditindaklanjuti di level provinsi maupun di kabupaten. Konsekuensinya, jika tidak ada aturan di kabupaten, maka juga APBD juga susah kalau untuk melakukan kegiatan-kegiatan satuan pendidikan aman bencana. Kedua, bahwa memang kesadaran kita untuk melakukan penguatan-penguatan juga masih
masih kurang saya kira. Banyak sekolah yang sebenarnya memahami bahwa oh ya, kami berada di wilayah yang memiliki ancaman, tapi kemudian mereka tidak menyadari bahwa kita semua punya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan. Karena memang agak sulit membayangkan saat bencana itu terjadi pada saat jam belajar. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan menurut saya. Kemudian soal bagaimana koordinasi para pihak ya, karena sekolah ini tidak hanya berada di bawah dinas atau Kementerian Pendidikan, tapi Kemenak juga banyak membawahi sekolah. Ini perlu juga komunikasi lebih jauh. Kurang sumber daya adalah alasan yang paling banyak saat kita coba mendiskusikan ke satuan pendidikan untuk mengimplementasikan SPAP. Karena sekali lagi sumber daya selalu diartikan dengan finansial. Toh sesungguhnya sumber daya ini banyak, dan kalau memang ada kesadaran, mudah-mudahan bisa terlaksana kegiatan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Malik. Terima kasih Pak Agus untuk penjelasan terkait konsepsi satuan pendidikan aman bencana. Untuk berikutnya, selanjutnya kita minta Pak Iwan Kurniawan untuk bisa memberi best practice-nya dari Sekolah SD Muhammadiyah Antapani Bandung. Untuk waktunya, Pak Iwan. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari MDMC Pusat, PP Muhammadiyah, Bapak Arif Jamali Muiz, MPD, Pak Agus Widianto, Pak Budi Santoso yang hari ini hadir bersama kita. Juga pada yang terhormat Bapak Dr. Icur Taufik Kartiko dari Direktur Mitigasi BNPB. Juga kepada teman-teman narasumber pada hari ini, dan juga yang saya hormati para peserta webinar Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang tentunya sama-sama kita menginginkan hadirnya satu bentuk kesadaran bersama yang bisa diwujudkan oleh kita semua di sekolah-sekolah Muhammadiyah pada khususnya. Dan juga terima kasih pada Mas Malik yang pada hari ini menjadi MC, dan mudah-mudahan juga kita bisa bersama-sama menjadikan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini menjadi sekolah yang tentunya aman dari bencana. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, hari ini saya Iwan Kurniawan, Kepala SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung, ingin berbagi pengalaman, bukan berbagi materi, karena kalau materi tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh bapak-bapak yang mungkin punya kapasitas yang lebih luas terhadap konsep dan aturan-aturan terkait dengan SPAB. Kalau saya hanya ingin berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana mewujudkan sekolah yang aman dari bencana. Oleh karena itu saya mohon nanti izin untuk share screen Pak Sarif. Bapak Ibu sekalian, SD Muhammadiyah 7 merupakan sekolah yang memang mempunyai keinginan untuk bisa memberikan menumbuhkan, mengajak semua warga sekolah untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bencana, karena memang kita menyadari bahwa Indonesia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua dan keindahannya serta kekayaannya, tapi juga di balik itu menyimpan potensi bencana yang sangat besar. Itu yang mungkin harus disadari oleh kami yang berada di negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu maka sekolah memungkinkan untuk bisa menjadi wadah dalam menyadarkan
semua warga sekolah untuk bisa memahami dan menyadari hal tersebut, sehingga tumbuh kewaspadaan, dan dari sana semua warga sekolah bisa mempunyai keterampilan serta kemauan untuk bisa mengurangi risiko terhadap bencana. Nah, hanya ada satu permasalahan, Bapak Ibu sekalian, di sekolah itu pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang akan mengajarkan siaga bencana ini kepada anak-anak. Karena memang kalau berbentuk kurikulum dan mata pelajaran juga kita banyak berbenturan dengan siapa yang harus mengajarkannya. Oleh karena itu maka betul tadi bahwa ada beberapa alternatif bahwa memang pemahaman kebencanaan ini atau kesadaran bencana ini bisa melalui berbagai hal. Kalau di daerah bencana yang mungkin sangat rawan itu bisa dijadikan mulok begitu. Kalau yang tidak terlalu rawan mungkin bisa tadi dimasukkan dalam ekstrakurikuler di sekolah. Nah, oleh karena itu maka di SD Muhammadiyah 7 Bandung ini merupakan sebuah hal yang tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Nah, kami menyadari bahwa memang kami harus mempunyai orang-orang atau guru-guru yang siap untuk membudayakan dan menumbuhkan kesadaran semua warga sekolah terhadap kewaspadaan bencana ini. Alhamdulillah kami punya program ini tentunya dimiliki oleh seluruh guru, dan guru tersebut memang kita ada 2 guru yang setiap kelas itu dihuni oleh atau dibimbing oleh 2 guru. Pertama guru kelas, yang kedua adalah guru ismuba atau guru kemuhammadihan. Yang kami sebut di sini adalah guru ismubaristik. Jadi kami mempunyai guru ismubaristik itu 36 guru, sama dengan jumlah kelas 36 rombang. Oleh karena itu maka kami mempunyai kemauan, keinginan, dan harapan dari guru-guru kemuhammadian ini mempunyai peran yang bukan hanya membelajarkan di kelas, tapi juga mempunyai peran lain, yaitu bagaimana mendorong agar guru-guru kemuhammadian ini juga mempunyai tempat yang yang baik untuk membantu program-program Muhammadiyah, terutama dalam hal-hal penanggulangan bencana pada hal ini. Oleh karena itu kami membangun satu program atau membuat sebuah program namanya Disaster Awareness Education Center. Nah, ini merupakan sebuah kesiapsiagaan yang tentunya sebelumnya kami membuatkan SOP, membuatkan struktur dan sebagainya terkait dengan program yang kita buatkan. Visi juga sama, jadi tadi sampaikan oleh Bapak yang tentunya memang SPAB ini harus mempunyai 3 pilar. Insya Allah kita sudah buatkan 3 pilar itu, karena yang paling penting kita juga adalah bagaimana 3 pilar ini bisa terwujud dari mulai sarana dan prasarana, manajemen, dan kurikulum atau pendidikan aman bencana yang kita buat dan kita praktekkan di sekolah kami. Begitu juga dengan misinya, kita juga punya misi yang tentunya kita didasari dengan misi dan visi dari Muhammadiyah dan pendidikan Muhammadiyah, terutama Dikdasmen, agar nanti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dari sebuah pendidikan di Muhammadiyah, terutama bagaimana membangun kesadaran semua warga sekolah. Inilah kegiatan-kegiatannya dari mulai respon darurat bencana, karena kami punya 36 guru kemuhammadihan yang dilatih khusus untuk bagaimana mempunyai kemampuan pemahaman dalam penanggulangan bencana sampai kepada pemulasaraan jenazah, dari mulai memandikan, mengkapani, menyolatkan sampai menguburkan, serta juga dilatih bagaimana penanggulangan ketika memang sedang terjadi bencana. Itu dilatih oleh MDMC Kota Bandung dan MDMC Provinsi atau wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Dan tentunya itu juga merupakan sebuah hal yang sinergi antara MDMC dengan program kami di sekolah. Kita juga punya beberapa program yang tentunya juga ini akan berkaitan dengan bagaimana membangun kesadaran. Kalau tadi disinggung bagaimana kurikulum penyampaian nilai-nilai atau kesadaran bencana, itu kita juga melalui program yang lain. Itu yang kedua ada Jumat Berkah.
Jumat Berkah ini adalah program bagaimana menggali kesadaran untuk berbagi. Tadi katakan berbagi. Jadi kami adalah sekolah yang sudah mencanangkan program filantropi dari anak-anak yang ada gerakan menabung, ada gerakan menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang mungkin terdampak bencana. Ada juga program Bung Sabar. Ini adalah program tabungan sampah barokah. Jadi anak-anak ini tiap hari Jumat itu membawa sampah yang tidak bermanfaat kelihatannya di rumah seperti kertas, koran, dan sebagainya. Itu dibawa ke sekolah lalu ditimbang dan setelah itu dicatat oleh petugas kami di MP di DAEC ini, di AEC ini, dan tentunya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita gunakan program-program kita, yaitu misalkan penanaman pohon, penghijauan, dan sebagainya. Itu dari program Bung Sabar. Bahkan sekolah kami hijau ini beberapa program merespon dari bencana kami, Pak, dari berbagai bencana yang terjadi di Jawa Barat. Kita insya Allah sudah punya perangkatnya dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik orang tua dan masyarakat serta warga sekolah. Kami sudah mempunyai ambulan dan kendaraan logistik untuk membantu bencana-bencana yang ada di daerah Jawa Barat. Yang kedua, kita juga punya respon bencana banjir yang kemarin terakhir ini di daerah Garut. Kita juga membuat posko di sana bersama dengan MDMC Garut untuk bisa memberikan bantuan terhadap korban bencana. Bahkan kita juga mencoba membantu meringankan beban warga di sana dan anak-anak yang sekolah di sana. Semua yang kami dapatkan itu adalah gotong royong dari anak-anak kita di sekolah kami dan orang tua. Bahkan ada yang sampai tabungan atau ceng-celengan kalau istilah itu dipecahkan hanya untuk bisa membantu teman-temannya yang ada di daerah bencana. Itu di sekolah kami kita siapkan untuk program ini. Lalu juga ada kita juga menjadi bagian dari FRB Kota Bandung. Jadi Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bandung yang sudah dibentuk, dan DAEC ini juga sudah menjadi bagian dari FRB Kota Bandung, yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi peran kita untuk bisa lebih baik bermanfaat buat masyarakat Kota Bandung. Ini adalah persentase respon darurat bencana kami, di mana ada keluarga besar sekolah kami ini ada 60%. Untuk keluarga Muhammadiyah di luar sekolah kami itu ada 25%, dan untuk umum 15%. Untuk Jumat Berkah ini yang tadi saya sampaikan, kita ada berjalan, di mana anak-anak juga ikut terlibat untuk bagaimana menjalankan program ini. Lalu juga ini ada presentasinya dari Jumat Berkah, di mana warga Muhammadiyah dan umum ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Ada Bung Sabar, saya sampaikan ada tabungan sampah barokah, kita singkat Bung Sabar. Ini anak-anak menabung sampah untuk sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat penanggulangan bencana, terutama bagaimana kita bisa menghijaukan, bisa membuat nyaman sekolah dan lingkungan, serta kita juga berwakaf tanaman untuk warga-warga di sekitar sekolah kita. Ini presentasi alokasi Bung Sabar yang sudah dilakukan, di mana penataan lingkungan sekolah itu 50%, untuk penghijauan itu 40%, dan untuk sosial keagamaan 10%. Hasilnya dari tabungan sampah barokah. Lalu ini peduli keputrian, karena Bapak Ibu sekalian, kita juga yang paling ini adalah di mana anak-anak sekarang ini untuk usia SD juga sudah dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kebutuhan kebersihannya, maka kita punya solusi bagaimana anak-anak perempuan pun bisa aktif dan berperan dalam penanggulangan bencana, sehingga kita punya kepedulian terhadap keputrian ini. Selanjutnya ini tentang keputrian, lalu
Ini adalah posko layanan mudik lebaran, Bapak Ibu. Salah satu di antara program kami adalah kita juga dengan MDMC mengadakan program layanan mudik lebaran yang tentunya ini dilakukan sebelum terjadinya pandemi. Karena ketika pandemi mungkin kita tidak bisa melaksanakannya. Dan ini kita siapkan di daerah Nagreg yang memang sering terjadi kecelakaan dan kemacetan pada saat mudik lebaran. Ini persentase sasarannya sudah kita lihat bagaimana posko mudik lebaran ini bisa berjalan dengan baik. Ini adalah budaya sholat tertib, Bapak Ibu. Jadi kita juga punya bagaimana membangun kesadaran untuk saling peduli dan berbagi itu melalui sholat. Ya. Jadi ketika sholat Jumat kita punya kurikulum khutbahnya yang terkait di dalamnya khutbahnya itu isinya tentang bagaimana kita membangun kesadaran bencana. Dan dari sana juga anak-anak pulangnya juga ikut berderma bagaimana membantu program-program penanggulangan bencana. Itu dalam budayaku di hari Jumat ketika sholat Jumat. Lalu ada juga respon ketahanan pangan di masa pandemi. Bapak Ibu, kita sudah melakukan bagaimana membantu saudara kita yang sedang isoman. Karena pandemi dari sejak awal pandemi bulan Maret tahun 2020, alhamdulillah kita juga bisa membantu warga masyarakat baik warga sekolah ataupun warga masyarakat sekitar sekolah dan umum yang kita bantu untuk meringankan beban ketahanan pangannya agar bisa kembali sehat, karena kita juga selain bahan pokok makanan juga bahan kesehatan seperti madu dan imunitas tubuh atau imunitas lainnya untuk membangun ketahanan tubuh yang sedang isoman. Lalu juga kita ini persentase sasarannya di mana respon ketahanan pangan ini 50% itu keluarga besar sekolah kami, 20% itu umum, dan 30% warga Muhammadiyah di sekitar di Kota Bandung. Lalu untuk membantu meringankan korban pandemi, kita juga mengadakan berbagai bantuan berbentuk sembako dan kita sebar di lingkungan sekolah dan masyarakat pada umumnya. Ini untuk persentasenya yang kita sebarkan. Lalu untuk penyemprotan disinfektan, Bapak Ibu, kita juga di awal-awal pandemi kita melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh amal usaha di Kota Bandung. Kita bekerjasama dengan MDMC Kota Bandung mengadakan penyemprotan disinfektan di sekolah-sekolah amal usaha panti asuhan yang ada di Kota Bandung. Ini persentasenya, penyemprotannya 70% komplek perguruan Antapani, 25% untuk amal usaha Muhammadiyah di Kota Bandung, dan 5%-nya di tempat-tempat umum. Lalu ini ada program yang tentunya memang menjadi hal yang penting buat kami adalah M3, manajemen menjemput maut, di mana kita punya program pemulasaraan jenazah untuk semua warga sekolah dari mulai mengkapani, menyolatkan, memandikan, menyulatkan sampai menguburkan. Dan anak-anak juga belajar bagaimana cara agar mengetahui bagaimana menyolatkan dan sebagainya. Itu di sekolah kami. Bahkan kalau ada warga sekolah yang meninggal, kami akan bawa ke masjid sekolah dan semua anak-anak ikut menyolatkan ya di masjid sekolah kami. Ini juga kita punya program WCP, yaitu Women Care Program. Jadi kita punya WC khusus untuk perempuan, di mana kita bedakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Ini juga kita programkan untuk membantu bagaimana perempuan-perempuan atau wanita-wanita pun paham terhadap bagaimana menanggulangi bencana. Terakhir, Bapak Ibu, kita punya sebuah program, karena memang saya melihat bahwa banyak juga korban bencana yang yatim piatu dan perlu bantuan, maka alhamdulillah kita sudah mempunyai satu rumah, yang rumah tersebut ada 11 kamar dan kita gunakan untuk anak-anak bisa belajar, dan terutama kita gunakan juga untuk belajar Al-Quran yang kita sebut dengan rumah Quran atau ruku, yang tentunya juga ini disiapkan
agar anak-anak nanti korban dari bencana itu bisa kami tampung dan kami didik khusus untuk bagaimana bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Itu mungkin Bapak Ibu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan untuk menjelaskan terkait kegiatan dari Disaster Awareness Education Center yang dimiliki oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah Antapani, dan ini banyak juga yang tertarik ini untuk mendapatkan presentasi slide-nya Pak. Nanti semoga kita bisa share. Selanjutnya narasumbernya adalah kita inginkan mendapatkan dari Bu Febti, Norma dari Tim Siaga Bencana SPAB-nya SD Unggulan Aisyah di Bantul. Bu Febti. Oke, untuk waktunya kami serahkan ke Bu Izin Febti. share screen dulu nih Pak. Boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah Bapak Arif Jamali Muiz, MPD serta Direktur Mitigasi BNPB Bapak DRIR Taufik Kartiko, Bapak Ibu narasumber, moderator dan peserta webinar yang kami hormati. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Febti Norma Juita. Saya adalah tim siaga bencana SPAB Sekolah Pendidikan Aman Bencana SD Unggulan Aisyah Bantul. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan tentang mitigasi ancaman gempa bumi SD Unggulan Aisyah Bantul. Mitigasi itu sebenarnya apa sih? Adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana. Sedangkan tujuan mitigasi tersebut adalah mengurangi kerugian pada saat terjadi bahaya, di mana mengurangi risiko kematian dan cedera. Kemudian, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, pada umumnya Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng benua sehingga mengakibatkan potensi gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Sedangkan letak geografis Kabupaten Bantul mempunyai tingkat risiko gempa bumi dan tsunami yang sangat tinggi ya. Hal ini diperkuat dengan adanya bencana alam, yaitu gempa bumi yang meluluh lantahkan ya, tanggal 27 Mei 2006. Mungkin Bapak Ibu masih ada memori itu ya, masih teringat sangat jelas ya, bagaimana keadaannya, yang sebesar 5,9 skala Richter selama kurang lebih 57 detik pada waktu itu, mengakibatkan hancurnya ratusan ribu rumah dengan korban meninggal mencapai ribuan orang. Kemudian untuk letak geografis SD Unggulan Aisyah Bantul ini sendiri terletak di Dusun Sanggerahan, Kelurahan Ringin Harjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sekitar 1 km dari pusat pemerintah Kabupaten Bantul. Secara geografis, SD Unggulan Aisyah Bantul berada pada dataran rendah dengan ketinggian 45 meter di atas permukaan air laut. Menyadari adanya risiko bencana alam, yaitu gempa bumi, SD Unggulan Aisyah Bantul bekerja sama dengan MDMC Kabupaten Bantul atau Muhammadiyah Disaster Management Center beserta BPBD Kabupaten Bantul atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul membentuk tim siaga bencana SD Unggulan Aisyah Bantul atau SSB dengan tujuan membangun kesiapsiagaan warga sekolah terhadap potensi bencana alam. Karena apa? Karena jumlah SD Unggulan Aisyah Bantul itu sekarang mencapai 699 siswa dan 80 guru karyawan serta kondisi sekolah yang bertingkat sampai 3 lantai. Kemudian ini pelatihan dari MDMC, pelatihan sekolah aman bencana, kemudian ada diskusi kajian risiko bencana, kerentanan dan kapasitas, diskusi pengadaan sarpras juga ya Bapak Ibu ya.
Kemudian masih ada lagi pelatihan sekolah aman bencana, yaitu pelatihan D3K, pertolongan pertama pada gempa bumi. Tadi ini ada cedera kepala ya, dari pematerinya dari BPBD Kabupaten Bantul. Kemudian dengan jargon aku siap, aku siaga, maka aku selamat. Program SSB secara langsung diresmikan Wakil Bupati Bantul, yaitu Bapak Halim Muslih. Dalam acara itu juga dihadiri Kepala BPBD Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Muspika Kecamatan Bantul, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah, beserta MDMC Kabupaten Bantul pada tanggal 31 Agustus 2018. Kemudian setelah diadakan launching SSB tadi, MDMC beserta BPBD melaksanakan simulasi melibatkan seluruh guru, karyawan SD Unggulan Asia Bantul, serta siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sedangkan guru dan karyawannya yang bergabung dalam tim sekolah siaga bencana menunjukkan cara melakukan evakuasi, penanganan, penolongan pertama, dan pengondisian psikologis pada siswa. Tahap simulasi diawali dengan bunyi kentongan, yaitu kentongan titir panjang sebagai early warning system, yaitu peringatan dini bahwa terjadi gempa bumi. Kemudian sementara itu anak-anak warga sekolah berlindung di bawah meja. Jika sudah reda, dilanjutkan keluar ruangan dengan bunyi kentongan yang panjang, itu sebanyak, mohon maaf 2 kali, sebanyak tek, 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 kayak gitu, ya. Kemudian keluar ruangan dengan tertib satu persatu seperti ini, mohon maaf. Nah, ini seperti ini, ya. Anak-anaknya keluar, kemudian dihimbau keluar semua, dihimbau keluar dari ruang kelas, kemudian menuju ke lapangan yang terbuka atau ruang terbuka di SD Unggulan Asia Bantul. Kemudian denah, ya ini SD Unggulan Asia Bantul untuk SSB sendiri, untuk titik kumpulnya itu ada di tengah, karena gedung kanan kiri itu bertingkat, maka yang terbuka adalah ruang terbuka paling tengah, yang pertama, kemudian yang kedua adalah di depan TU titik kumpulnya. Kemudian ini adalah poster dari kami, Sekolah Siaga Bencana, yang bekerja sama dengan MDMC Kabupaten Bantul, kemudian BPBD tentang penanganan Sekolah Siaga Bencana ini, tentang bencana gempa bumi, kemudian bencana alam lainnya, contohnya bencana banjir, kemudian kebakaran, gunung meletus, seperti itu, Bapak Ibu, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian pemaparan pelaksanaan mitigasi ancaman bencana gempa bumi SD Unggulan Asia Bantul. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Aku siap, aku siaga, maka aku selamat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Fepti dengan pemaparan yang cukup singkat, padat, dan ini bisa direplikasi oleh teman-teman yang lain. Saya lihat di chat box ini dari Riau juga ada mengajukan pertanyaan, 4 pertanyaan. Nanti Pak Agus Widianto bisa menanggapi setelah narasumber berikut ini. Jadi selanjutnya terakhir narasumbernya kita mohon dari Bu Siti Alpiah, Satgas dari Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah di Dekso Kulon Progo, dan ini saya kira menarik ya karena sekolahnya memang memperhatikan anak kebutuhan khusus. Mohon koreksinya bila saya ada salah menyebutkan. Dan selanjutnya Bu Siti Alpiah. Ya, siap. Silakan untuk waktunya. Ya, baik. Ini belum dihapus ya servisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah.
puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmatnya hingga pada sore hari ini saya diperkenankan untuk bercerita tentang bagaimana usaha ubah di SLB Muhammadiyah Bedekso di dalam mewujudkan sekolah aman dari bencana, gitu ya. Mohon maaf, sekarang saya izin untuk share screen sambil menunggu share screen saya ya. Sebelumnya kami hormati Bapak Arif Jamali Muiz MPD selaku Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah, Bapak Agus Widianto, Bapak Dr. Insinyur Taufik Kartiko, dan Bapak Ibu selaku narasumber yang lain di dalam acara Zoom mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Baik, kami dari Satgas SLB Muhammadiyah Dekso, ya. Ini nama saya Siti Alfiah SAG MPDI. Di sini saya selaku tim Satgas COVID-19 di SLB Muhammadiyah Dekso. Sekilas saya akan menceritakan tentang SLB Muhammadiyah Dekso, bahwa sekolah SLB Muhammadiyah Dekso ini berada di Jalan Dekso Samigalo, KM 2, Banjar Arum, Kalibawang, Kulon Progo, yang mana SLB Muhammadiyah Dekso ini di bawah perbukitan Menoreh ya. Jadi kalau kita di SLB Muhammadiyah Dekso akan indah melihat perbukitan Menoreh. Nanti monggo Bapak Ibu yang ingin melihat sekolah SLB Muhammadiyah Dekso ya, nanti bisa sambil piknik gitu ya, refreshing gitu. Baik, lanjutnya bahwa di SLB Muhammadiyah Dekso memiliki 14 guru dan 5 tenaga kependidikan, yang mana di SLB Muhammadiyah Dekso itu melayani berbagai kekhususan ya, ketunaan, baik itu tunanetra yang A ya, anak ketunaan A, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, adik-adik autis dan lain sebagainya. Tetapi dalam tahun pembelajaran 2021-2022 ini kami dari anak-anak yang ada itu terdiri dari anak tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, adik-adik dan autis. Ya, alhamdulillah anak-anak kami berprestasi ya, cukup berprestasi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan alhamdulillah juga sudah 1 bulan ini, sekitar awal Januari, pembelajaran yang semula hampir 2 tahun itu pembelajaran daring, kami ada PTMT, jadi pembelajaran secara luring. SLB Muhammadiyah Dekso ya juga merupakan sekolah yang punya keinginan sekolah aman dari bencana, dan kami juga punya yel-yel bebas COVID belajar asik gitu ya. Ini di sini kami akan bercerita bagaimana di SLB Muhammadiyah Dekso itu memang pernah ya terjadi beberapa siswa maupun guru itu terpapar COVID, dan juga kalau melihat dari kondisi sekarang itu corona juga belum berakhir, jadi perlu adanya sikap atau perilaku agar kita semuanya bagaimana kita berpikir ya dari SLB Muhammadiyah, bagaimana sekolah kami di SLB Muhammadiyah Dekso yang melayani berbagai ketunaan itu, berkebutuhan khusus itu aman dari bencana. Yang menyebabkan kami sangat bersyukur itu pada bulan Oktober, sekitar bulan Oktober hingga sekitar 3 bulan itu ya, itu ada MDMC ya, ada MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center dari Kabupaten Kulon Progo itu punya program ubah perilaku COVID-19 itu ya. Alhamdulillah di sekolah SLB Muhammadiyah Dekso di sini ini bagian atau merupakan salah satu sekolah yang terpilih menjadi program ubah dari MDMC Kabupaten Kulon Progo. Ya.
Dari kondisi guru dan siswa, ya kami ada 18 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana dari 14 guru, alhamdulillah 100% sudah divaksin 1, 2, 3, dan ada 5 tenaga kependidikan itu hanya satu yang belum divaksin karena kondisi kesehatan. Dan dari siswa yang 46 itu ada 94% sudah melakukan vaksin 1 dan 2. Itu. Usaha-usaha untuk berubah di SLP Muhammadiyah Dekso, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada pendampingan, ya, ada program ubah dari MDMC, itu bagian dari anugerah bagi kami, karena dengan adanya pendampingan itu kami ada semangat tersendiri, baik dari guru, siswa maupun dari wali murid, begitu ya. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah bagaimana kesadaran di dalam 3M. Bapak Ibu bisa mungkin bisa membayangkan ya, bagaimana kita itu mendampingi siswa yang berketunaan, menyadari atau mungkin bisa memakai masker dengan benar, bagaimana mencuci tangan dengan langkah-langkah yang benar, bagaimana bisa menjaga jarak gitu, menyadarkan kepada mereka. Nah, itu usaha-usaha kami yang kami lakukan di dalam usaha-usaha bagaimana ada perubahan perilaku untuk istilahnya menghindari atau mungkin di dalam kami biar tidak menjadi sekolah, ya bahasanya, menjadi sekolah yang aman gitu, aman dari bencana gitu. Itu bagian dari usaha-usaha yang kemarin diadakan oleh program ubah dari MDMC itu juga ya. Kami banyak bercerita tentang MDMC ini karena memang MDMC banyak sekali menyebabkan kami untuk bisa ada perubahan ya. Baik itu kemarin ketika pelatihan yang terdiri dari siswa maupun orang tua maupun guru itu ya, itu bisa menyebabkan kami itu ada perubahan perilaku begitu. Yang lanjut ya, kami lanjutkan di dalam usaha-usaha kami di dalam sumber daya sekolah ya, dalam sumber daya sekolah, alhamdulillah kami sudah ada tersusun tim Satgas COVID-19 yang terdiri dari ketua ya, mungkin dari pertama dari pembina sampai dari seksinya itu ya, terbentuklah sebuah tim Satgas COVID-19 yang mana tim Satgas itu mempunyai tugas untuk membuat program bagaimana tentang perencanaan maupun di dalam melaksanakan atau mungkin penanganan di dalam bencana ya, terhadap penanggulangan bencana terutama dalam pandemi COVID-19. Kami juga sudah merumuskan standar operasional pelaksanaan, yang mana standar operasional pelaksanaan kami sudah disetujui dengan adanya kemarin dari program TTX itu, dari beberapa ahli dari kesehatan, dokter ya, dari Satgas, BNPB itu ya, dari Satgas maupun kabupaten maupun dari kecamatan dan juga dari desa, itu semuanya alhamdulillah sudah ada semacam kesepakatan bahwa standar operasional pelaksanaan di SLP Muhammadiyah Dekso sudah bagus seperti itu, alhamdulillah ya. Terus di samping itu kami juga ada kerjasama dengan MDMC, MCCC sama Satgas ya, Satgas baik dari kecamatan, desa, Dikura, DIY dan kabupaten. Ya.
Dari infrastruktur, alhamdulillah di SLP Muhammadiyah Dekso dari semula mungkin nggak banyak yang ada ya, dengan adanya ini ketika kemarin ada program ubah, ada beberapa dari infrastruktur kami bertambah ya, bertambah. Artinya mungkin semula belum ada wastafel, mungkin belum ada keran sensor, kami ada sabun, tisu, hand sanitizer ya semula ada, tapi cuma alhamdulillah ada tambahan juga, termogan, stand termogan ada, ruang UKS yang cukup memadai, ruang isolasi yang mendukung juga, ketika yang mana ruang isolasi merupakan ruang penanganan sementara sebelum ada tindakan selanjutnya ya, bagi kalau ada siswa ataupun keluarga di SLP Muhammadiyah Dekso itu terdeteksi kena COVID-19. Ruang kelas yang mendukung ya, alhamdulillah juga ruang kelas kami sudah ada sekat-sekat ya, sudah ada sekat-sekat. Di sini ada saya tampilkan gambar-gambar sekatnya itu pembelajaran ya. Ya, ini ya, dalam ruang kelas kami sudah ada sekat, jadi sudah menjaga jarak juga dalam pembelajaran. Kami ini suasana pembelajaran di sekolah SLP Muhammadiyah Dekso, ya. Dan juga di sini ini awal ya, di awal ketika anak-anak masuk ruang sekolah, itu istilah gedung sekolah itu sudah kami adakan cuci tangan ya, ini seperti ini ya, ini antri untuk cuci tangan kami sudah adakan bagaimana anak-anak terbiasa untuk antri cuci tangan, nggak berjubel, jadi tetap menjaga jarak. Dan di sini anak-anak cuci tangan, terus diadakan ini cek suhu, baik itu dengan termogan ya maupun dengan termogan, stand termogan yang kemarin dapat bantuan dari MDMC juga. Terus di sini anak-anak dibiasakan di dalam ketika pulang ya, pulang anak-anak untuk cuci tangan dan melewati pintu keluar gitu ya, pintu keluar. Jadi itu gambaran ya, gambaran di kegiatan di SLP Muhammadiyah untuk usaha berubah. Di samping itu ya, di samping itu kegiatan-kegiatan kami itu ini ya, kalau melihat kemampuan siswa itu ya, kalau kita ada bagaimana dengan ketunaan anak, apakah mengalami hambatan atau tidak di dalam mendampingi anak-anak menerapkan prokes itu, ya tentu saja ada beberapa hambatan, tetapi alhamdulillah sedikit-sedikit dengan berbagai pelatihan maupun pembiasaan yang cukup ekstra, alhamdulillah kami bisa menerapkan ya, istilahnya membiasakan kepada anak untuk tetap prokes itu. Dan di sini juga peran orang tua ya, peran orang tua juga kami minta, jadi sebagai komitmen sebagai orang tua kami minta untuk agar, karena orang tua itu sebagai istilahnya menemani putra putrinya itu lebih lama daripada kami yang di sekolah, jadi diharapkan di rumah pun orang tua tetap sebagai contoh di dalam menegakkan prokes dan bisa menjalin komunikasi dengan guru, dan orang tua juga tanggap terhadap keadaan. Nah, sudah. Ya, lanjut sedikit, kurang sedikit. Ini yang keenam, usaha kami untuk usaha berubah ya di SLP Muhammadiyah Dekso, bagaimana kami itu menerapkan kepada anak-anak maupun keluarga besar SLP Muhammadiyah Dekso itu untuk selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah, bahwa semuanya dengan usaha apapun yang kita lakukan tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan tiada guna. Jadi kita tetap berdoa, memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang gambaran usaha berubah SLP Muhammadiyah Dekso di dalam menghadapi pandemi
ya COVID-19. Semoga bermanfaat dan segala kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Siti Alpia untuk pemaparan dari Sekolah LSB Muhammadiyah di Dekro, Kulon Progo. Saya kira demikian untuk diskusi hari ini di webinar kali ini yang ketiga ini. Dan untuk teman-teman yang sudah mengisi formulir, insya Allah kita akan kirimkan lewat email, serta nanti bila ada sertifikat yang akan kita sampaikan. Demikian, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin.